Bersyukur bagi Tuhan kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Ya, tinggal menghitung hari lagi kita akan melaksanakan pemilu. Ya, sekali lagi saya tidak akan membicarakan pemilu kepada Bapak Ibu Saudara ya. Kita nggak akan bicara tentang politik. Sekarang ini saya ingin kita belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu jauh lebih penting dari segala hal. Dan ini menjadi pedoman kita yang saya pilih dalam kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Firman yang tidak asing jemaat sekalian, Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Ya, silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 9, judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya memberi tema kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan Yesus layak dimuliakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pribadi Yesus sudah selayaknya dan pantas untuk selalu kita muliakan. Sudah sepantasnya untuk kita layani. Sudah sepantasnya juga untuk kita sembah dalam kehidupan kita. Dan ini perlu seumur hidup bagi kita yang adalah pengikut Tuhan Yesus. Karena kehidupan kita sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan. Kendali Tuhan yang bernama Yesus. Oleh sebab itu sudah seharusnya lah kita memahami dan mengerti bahwa kita perlu mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan menjadikan hidup kita sebagai alat Tuhan. Kita perlu memakai hidup kita untuk menggenapi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikianlah kita memuliakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan Yesus, marilah kita dengan tekun dan dengan setia selalu dekat kepada Tuhan. Selalu mau mendengar dan belajar firman Tuhan, dan juga mau dengan sukacita, dengan semangat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itulah pedoman hidup kita. Saya ingin membagikan beberapa poin kepada Bapak Ibu Saudara, kita bisa pelajari dalam firman Tuhan ini. Tuhan Yesus itu layak dimuliakan
Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha mulia. Itu saya simpulkan dari ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung, di sanalah terjadi peristiwa yang sungguh ajaib. Tuhan Yesus berubah rupanya di depan mata Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia mengenakan pakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menelantang pakaian yang seperti Tuhan Yesus kenakan pada waktu itu. Tuhan Yesus dia mewujudkan, menyatakan kemuliaannya sebagai bukti dia adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang maha mulia. Ketika dia menunjukkan kemuliaannya dengan berubah rupanya, dia mengenakan jubah yang sangat putih berkilau-kilauan pada waktu itu. Ini peristiwa yang sungguh ajaib, Bapak Ibu. Berbahagialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menjadi saksi. Mereka bertiga menjadi 3 orang saksi yang melihat dengan mata mereka sendiri secara langsung kemuliaan Yesus, pribadi yang maha mulia itu. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Mesias yang diakui Petrus. Dia meneguhkan perkataan iman Petrus. Petrus pernah berkata bahwa engkau adalah Mesias. Engkau adalah yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat manusia. Tuhan Yesus membuktikan itu, Bapak Ibu, dengan peristiwa ini. Tidak sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, saya mau bagikan. Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan. Itu saya simpulkan dari ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, zaman Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu adalah zaman perjanjian baru. Tetapi yang uniknya, ada peristiwa di mana 2 orang dari zaman perjanjian lama diberitahukan dalam ayat yang keempat. 2 orang itu adalah nabi. Yang pertama adalah Musa dan yang kedua adalah Elia. Bagaimana mungkin 2 orang yang hidup di zaman perjanjian lama bisa ada di zaman perjanjian baru dan mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, inilah pekerjaan Tuhan. Inilah kuasa Tuhan yang melampaui akal manusia, yang melampaui logika manusia. Dan sebagai bukti Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan. Dia bisa bertemu atau dia bisa membuat 2 orang manusia biasa, tapi mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah nabi yang diurapi Tuhan untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus di zaman perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu mau lihat biografi atau sejarah Musa itu meninggal dunia, Bapak Ibu, atau mati. Sementara Elia tidak mengalami kematian secara fisik, atau Elia tidak mengalami kematian secara jasmani. Bapak Ibu bisa temukan dalam riwayat kehidupan Nabi Elia di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa menemukan bahwa Elia tidak mengalami kematian secara jasmani, tetapi kereta berapi-api dengan kuda berapi-api yang berasal dari surga membawa Elia sehingga Elia naik ke surga dan Elia tidak mengalami kematian jasmani. Ya. Bapak Ibu Saudara, 2 orang ini bisa berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Disitulah Yesus membuktikan bahwa dia adalah sumber kehidupan dan dia tidak dibatasi oleh ruang waktu zaman. Karena Yesus Kristus adalah 100% Tuhan. Walaupun Yesus pada saat itu dalam kondisi pribadi manusia. Ya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dia adalah Tuhan. Dia adalah 100% Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih meragukan ketuhanan Yesus?
Apakah Bapak Ibu Saudara masih bimbang tentang ketuhanan Yesus? Bapak Ibu Saudara, saya sampai sekarang tidak mau lagi ikut tentang perdebatan di media sosial, debat antara pendeta Kristen dengan pemimpin agama lain yang memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus. Sebenarnya perdebatan itu tidak akan mungkin ada ujungnya. Karena apa? Berbeda keyakinan, berbeda iman, berbeda pandangan. Jadi susah untuk menyatu, susah untuk sepakat meyakini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu 100% adalah Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah terlalu pusing dengan perdebatan yang masih sampai sekarang juga memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya perlu diperdebatkan. Setiap orang punya hak untuk yakin dan beriman. Ya. Berbahagialah orang yang menaruh iman dan yakin Yesus itu adalah Tuhan. Berbahagialah, saya berani katakan berbahagialah, karena Yesus Kristus ialah duata atau Tuhan yang sebenarnya. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang pasti menuju surga. Karena Yesus berasal dari surga, dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi ini. Dialah pencipta kita, dialah Tuhan kita. Kalau dalam kitab Yohanes pasal 1 memberitahukan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan Dia adalah Tuhan. Ya, sampai di situ sebenarnya jelas Bapak Ibu Saudara. Masih mau Bapak Ibu ragu? Masih Bapak Ibu bimbang? Mari di dalam lagi belajar firman Bapak Ibu Saudara. Yesus, Dia adalah pemilik kehidupan. Dia berkuasa atas kehidupan Elia, Dia berkuasa atas kehidupan Musa. Bahkan Dia berkuasa atas kematian. Sebagai apa buktinya Yesus berkuasa atas kematian Bapak Ibu? Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang abadi. Sebagai harapan bahwa kalau nanti kita mati, kita akan mengalami hal yang sama seperti Yesus itu. Ya, jadi kematian itu bukanlah hal yang menakutkan. Memang secara manusia kita kadang ada juga yang takut mati, tetapi kematian itu sebenarnya adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi, sama seperti Yesus Bapak Ibu. Kita yang tetap setia mempertahankan iman, keyakinan, dan ketaatan kepada Yesus. Ketahuilah Bapak Ibu, kenali bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah pemilik kehidupan. Dia menunjukkan kebesarannya itu disaksikan secara langsung oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, melihat bagaimana Elia dan Musa bisa bertemu dengan Tuhan Yesus oleh karena kuasa Tuhan yang sangat besar, dan itulah bukti tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Lanjut poin yang ketiga, Tuhan Yesus layak didengarkan. Itu saya simpulkan dari ayat 7b Bapak Ibu Saudara. Awal kemuliaan Tuhan menaungi Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dari dalam awal kemuliaan itu terdengarlah suara Allah Bapa surgawi yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia." Ya, Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah Dia yang dimaksudkan itu adalah dengarkanlah Tuhan Yesus. Dengarkanlah perkataannya, dengarkanlah pengajarannya, dengarkanlah perintahnya. Itu yang perlu selalu kita dengar Bapak Ibu. Tuhan Yesus layak didengarkan. Dan itu diteguhkan dengan perkataan Allah Bapa surgawi dari ayat 7b. Ya. Karena perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang mendatangkan kebaikan, perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, perkataan yang mendatangkan kehidupan yang abadi di surga. Ya, perkataan Yesus itu adalah pedoman petunjuk hidup kita Bapak Ibu Saudara, untuk selalu kita dengar dan kita lakukan dalam hidup kita hari pasari seumur hidup kita. Utamakan untuk mendengar perkataan Tuhan Bapak Ibu. Utamakan itu. Ini yang utama bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Dan Tuhan bisa berbicara, menyampaikan perkataannya atau menyampaikan
lewat hamba Tuhan yang berkhotbah. Bisa juga Bapak Ibu mendengarkan perkataan Tuhan itu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta secara langsung, atau disampaikan lewat media sosial, YouTube dan segala macam. Bisa juga Bapak Ibu mendengar perkataan Tuhan ketika Bapak Ibu mau luangkan waktu baca Alkitab. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Dengarkanlah perkataan Tuhan Bapak Ibu. Perkataan Tuhan Yesus kita bisa temukan dalam Alkitab yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Alkitab seperti ini ataupun Alkitab yang ada di HP. Utamakan firman Tuhan selalu kita dengarkan Bapak Ibu. Dan taatilah perkataan Tuhan itu. Karena mentaati perkataan Tuhan itu sama artinya kita mengasihi Tuhan. Dan kita mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, melayani Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan tidak ketika kita penyembahan kita kepada Tuhan bukan saja ketika kita mengangkat tangan kita sampai menangis terseduh-seduh kalau kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam gereja. Penyembahan kita yang sebenarnya tidak sampai di situ. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, kita keluar melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kebaikan yang sesuai firman Tuhan itu juga adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu juga adalah pelayanan kepada Tuhan. Tidak hanya nyanyi memuji Tuhan saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu juga adalah penyembahan kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu Saudara? Apakah selama ini Bapak Ibu selalu mendengarkan perkataan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu memuliakan Tuhan dan mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang maha mulia, yang adalah sumber kehidupan, yang selalu Bapak Ibu kasihi dan Bapak Ibu sayangi dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat jawabnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar dan pelajari bersama-sama. Kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini kami diingatkan untuk selalu mendengarkan Engkau setiap waktu dalam hidup kami.